Berjumpa lagi dengan saya Prabowo di Sisi Bisnis. Teman-teman semuanya, kita berjumpa kembali. Hari kali ini saya akan membahas mengenai strategi menghadapi krisis ekonomi atau inflasi. Teman-teman semuanya, saya kira jika kita menghadapi masa krisis atau krisis ekonomi atau inflasi, tentu saja hal-hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa akan terjadi perubahan harga yang sangat mendadak. Misalnya harga-harga kebutuhan pokok, properti, mobil pasti akan turun ya. Sedangkan yang masih mungkin bisa dilihat adanya kenaikan harga adalah emas ya. Nah, tentu saja dengan keadaan ekonomi seperti ini, maka kita harus siap-siap sebelum terjadi sesuatu berita-berita fundamental yang mengarahkan kita untuk menganalisis tahun depan ya, tahun 2023 menunjukkan bahwa akan terjadi inflasi atau krisis ekonomi. Maka sebaiknya bagi teman-teman yang sudah atau belum bersiap-siap menghadapi ini semua, perhatikan bahwa ada strategi-strategi untuk mengamankan aset kita. Yang pertama adalah harga properti akan jatuh atau turun dibanding tahun sebelumnya. Yang kedua, mobil atau alat angkut, alat kendaraan, transportasi pasti harganya juga turun ya. Yang ketiga, sembako atau katakanlah 9 bahan pokok kebutuhan rumah tangga pasti akan naik harganya dan mungkin melambung lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dan biasanya keempat, dengan kondisi yang semacam ini, pasti akan mempengaruhi bahan bakar, di mana bahan bakar atau BBM itu akan naik. Oleh sebab itu solusi atau tahapan kelima yang diprediksikan akan naik adalah emas. Dengan kelima hal tadi, maka kita harus sudah bersiap-siap diri untuk menghadapi krisis ekonomi itu atau inflasi tersebut dengan cara mengamankan aset. Jika Bapak, Ibu atau teman-teman semuanya di seluruh Indonesia sedang memiliki aset properti, maka lebih baik sekarang ada sebagian properti yang harus dijual saat ini sebelum harganya turun, atau lebih mengacu pada mobil atau alat transportasi teman-teman yang bisa dijual untuk mengamankan aset. Sedangkan untuk properti mungkin ditahan dulu, diperkirakan 2 atau 3 tahun lagi bisa naik kembali atau melewati masa krisis menjadi normal. Nah, ini bisa menyelamatkan ya keuangan keluarga atau keuangan usaha Bapak Ibu, terutama untuk usaha pemula, di mana kita sudah mendapatkan modal sebelum terjadi krisis. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa jika kita memprediksi kejadian di depan atau tahun depan dan kebanyakan analisis fundamentalnya adalah inflasi, maka mau tidak mau kita harus mendapatkan modal terlebih dahulu sebelum kita menjualnya pada saat krisis sudah mulai. Jadi saran saya di sisi bisnis ini, jika Bapak Ibu sudah atau saudara teman-teman sudah memiliki properti, sebagian harus dijual atau mobil Bapak Ibu yang bisa dijual untuk mengamankan aset, kita perkecil misalnya menjadi yang lebih murah. Dalam konsep frugal living, dalam menghemat sesuatu atau menghemat uang di masa kini, biasanya kita lebih menekankan pada penggunaan alat transportasi yang sudah tersedia melalui jasa online ya, atau katakanlah seperti Grab ya, Gojek dan sebagainya, atau mungkin rental mobil dan rental motor. Dengan cara seperti itu kita bisa menghemat pengeluaran kita, tidak harus menghabiskan maintenance atau menghabiskan uang kita untuk perawatan ya. Jadi ini menghemat keuangan kita, sehingga di masa depan atau 1 tahun lagi jika itu masa krisis ekonomi berlangsung, kita masih punya modal berupa uang yang mungkin bisa diputar untuk membuat usaha di mana celah-celah yang bisa dilakukan di masa krisis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman untuk siap dengan strategi yang tepat menghadapi krisis ekonomi atau inflasi di tahun 2023. Salam sukses, salam cuan. Terima kasih.